Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, pemirsa YouTube channel Pengobatan Akhir Zaman, kali ini kita ketemu lagi dengan salah seorang tamu. Beliau berasal dari Batam. Namanya Pak Husni. Assalamualaikum Pak Husni. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Beliau jauh-jauh dari Batam, hari ini sampai di Ayub Camp. Nah, mumpung beliau di sini, kita ajak bicara, kita gali pengalaman-pengalaman beliau, sharing lah dari apa yang sudah beliau selama ini tekuni dengan ilmu Pas Al-Kasau. Semoga bisa menginspirasi Anda dan seluruh pemirsa sekalian. Pak Husni, Ya. dulu ceritanya Pak Husni ketemu Pak Azad itu gimana? Gara-gara sakit, diajak teman, atau gimana ceritanya? Mungkin bisa dibagi ke pemirsa. Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Awalnya anak saya yang sakit. Oh. Anak saya yang sakit. Anak kedua saya. Dulu istri saya pernah bercerita di YouTube video juga. YouTube yang lain. Iya, Nah, betul. Yaitu saat itu di Medan, Medan ya. ya. Di Medan. Nah, ini ketika pasca terapi di PAZ kan saat itu di Jogja ya. Di Jogja, istri ikut pelatihan dulu. Saya megang anak di ruang terapi. Pada saat itu di ruang terapi itu cuman sekitar 10-15 menit lah. Anak menjalani proses terapi. Terapi lu sampai berarti mungkin, atau sudah sama tim merintis? Sama tim merintis. Oh, tim merintis. Okay. Sama Mas Kirno. Oke. Mas Kirno saat itu yang masih saya kenal sampai saat ini ya. Yang dua lagi saya belum pernah jumpa lagi. Oh, iya iya iya. Sampai sekarang Mas Kirno yang masih jumpa. Sampai sekarang pun masih saya konsul dengan beliau tentang perkembangan anak saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah pasca terapi di KJ itu di Jogja ya. Iya, Jogja. Berarti jenengan dari Batam ke Jogja untuk Jogja, terapi. Masya Allah. Nah, saat terapi itu saya tanya dengan terapisnya Mas Kirno, Mas, ini sampai kapan gerakan ini saya lakukan? Gitu kan. Ya 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 ya. Sampai sembuh, Pak. Cuman kata-kata sampai sembuh itu kan kita jadi apa? Malah nggak yakin. Malah nggak yakin. Gitu, iya, Mas. betul. Tapi qadarullah dengan Allah dipermudah dalam kurun waktu 6 bulan sudah banyak perubahan yang terjadi. Boleh tahu anak keluarnya apa, Pak? Anak saya itu didiagnosa oleh non-pas ya. Non-pas itu awalnya ADHD, autis dan hiperaktif, Mas. Oh, dan jadi dia kesehariannya seperti apa itu? Di rumah ramai sekali ya? Masalah dengan apa? Speech delay-nya. Oh, speech delay-nya. Jadi susah bicara, lambat bicara. Terlambat bicara. Jadi komunikasi di rumah kurang dengan anak yang nomor 2 ini. Konon maaf Afan ya, itu kalau anak dengan keluhan ADHD itu di rumah ngamuk terus gitu ya? Atau kadang ngamuk, Mas. Oh, kalau keinginan dia kan kita nggak tahu kan. Keinginan dia itu cuma narik tangan kita mau apa, mau minum ya dia ambil gelas, mau makan dia ambil piring gitu. Tapi kalau kita nggak tahu keinginan dia ngamuk dan cenderung dia itu kadang melukai dirinya sendiri dengan membenturkan tubuhnya ke tembok. Oh, betul, karena dia kesel ya, mau menyampaikan apa tapi nggak paham-paham yang lain gitu. Efek dari hiperaktifnya itu tenaga dia kan berlebihan. Jadi anak yang hiperaktif itu dia berusaha untuk menghabiskan tenaga dia. Dia itu sebenarnya bingung. Tenaga dia ini mau dipakai untuk apa gitu. Tapi pasca terapi 6 bulan tadi, perubahan apa yang Pak Husni dapati? Ya, bismillah. Di waktu 0 sampai 3 bulan, fokus kontak matanya itu mulai kelihatan. Tadinya kan kalau diajak ngomong itu acuh gitu loh, Mas. Acuh. Acuh. Dan di 3 bulanan itulah fokus matanya mulai, walaupun cuma sekitar 5 detik ya. 3 sampai 5 detik itu saya sudah subhanallah, anak ini sudah ada kemajuan lah gitu ya. Interaksi dengan kita itu sudah mulai, walaupun kadang masih lepas lagi on off gitu. Nah itu, dan saya mulai kalau sudah ada kemajuan itu otomatis orang tua makin yakin, betul. Bismillah lah. Saya nikmati proses itu, mudah-mudahan ke depan semakin baik lagi. Berarti Ananda diberi bedong atau dipres? Dibedong dan dipres. Oke. Dua-duanya. Masya Allah. Itu tadi 3 bulan. Yang 3 bulan ke 6 bulan? Ke 3 bulan ke 6 bulan sudah mulai keluar
bicaranya, walaupun masih harus dipancing. Oh. Ini apa? Susu. Ini apa? Misalnya pensil, pena gitu. Masya Allah. Harus dipancing, tapi karena keinginan dia untuk berbicara itu masih belum ada. Gitu. Jadi kalau sampai sekarang berarti sudah didampingi orang Ya, tua maksudnya kan. Kalau didampingi sampai sekarang itu sudah apa saja yang sudah banyak perkembangannya. Di antaranya ya anak-anak yang autis hiperaktif itu yang penting kita minta kesembuhan oleh Allah itu yang sempurna ya Mas. Betul. Cuman idealnya ya. Ya idealnya. Ketika anak itu sudah bisa mandiri dalam arti? Mandiri dalam kehidupan sehari-harinya, dia bisa mandi sendiri, pakai baju sendiri. Oh. Itu sudah Masya Allah Mas. Oh, udah luar biasa ya? Jadi kita melepas tapi tetap kita pantau dia melakukan aktivitas itu gitu. Masya Allah. Oh. Jadi seperti itu Mas. Alhamdulillah kalau dia dibilang Mbak ayo mandi terus sekolah. Jadi dia sudah otomatis sambil baju gantinya pergi kamar mandi, logikanya mandi jalan ya. Terus pakai handuk, dia pakai baju sudah siap, tinggal berangkat. Allahu Akbar. Saya turut berbahagia Pak ini. Masya Allah. Ya alhamdulillah sih, kebahagiaan ini nggak bisa ditukar dengan apapun lah Mas. Ya tentulah. Saya pasti mengalami Panjenengan tuh dulu sebelum ketemu PSS pasti udah berusaha segala macam kan ya. Sambil gini Mas, dalam perjalanan menerapi anak itu saya niatkan ya ketika kami kan juga buka rumah terapi. Rumah terapi ini namanya apa, bisa sampaikan ke pemirsa? Kami buka rumah terapi An-Nafiah. Lokasinya di mana Pak? Lokasinya di perumahan Bumi Sakinah di Batam. Itu dekat dengan ikonnya Batam di Simpang Barelang. Oh, Simpang Barelang namanya. Oh, Masya Allah. Itu arah ke daerah wisata sih Mas. Jembatan Barelang yang cukup fenomenal lah kalau di Batam. Wah, saya belum ke sana itu. Kapan lah? Pokoknya harus ke sana. Ya, Masya Allah. Yang ditunggu-tunggu Mas Anjrah, tapi yang Pak Bilal pun belum sempat belum sempat ke sana. Ya, insya Allah. Next time lah. Jadi ketika saya menerapi, kadang saya niatkan ketika saya membantu orang lain ini, mudah-mudahan Allah berikan jalan kesembuhan untuk anak kami gitu. Yes, itu motivasi dunianya. Tentunya akhirat juga insya Allah ya juga sama ke sana ya. Mudah-mudahan. Oke, luar biasa. Ini baru kita gali sisi pertama nih. Ini masih ada yang menarik nih. Dari perjalanan Pak Husni belajar ya, kemudian sampai sekarang ada Gria Sehat gitu. Kira-kira sudah berapa pasien sih Pak yang dibantu? Qadarullah sampai sekarang sampai terakhir ini ya. Estimasinya sudah gitu. Hampir 1000-an Mas. Masya Allah. Padahal itu Pak Husni masih bekerja. Saat itu masih sambil bekerja. Kalau sekarang udah full pas trooper. Saat ini sudah full. Oh, Masya Allah. Jadi istri niatkan sudahlah buka rumah terapi, tapi masih di rumah Mas. Kami belum concern untuk ya enggak apa-apa juga. untuk buka full gitu ya. Betul. Ayo sementara untuk di rumah, karena tipe di Batam pun tiap harinya tuh sibuk dengan pekerjaan. Jadi ketika mereka pun punya waktu luang Sabtu dan Ahad. Ya, kalau di area pekerja begitu. Kebanyakan yang bikin janji untuk terapi itu di Sabtu dan Ahad. Oh iya, paham lah. Kalau di kota-kota yang areanya orang kerja pasti luar biasa. Tapi kalau untuk yang urgently, yang tiap harinya mungkin butuh cepat, butuh sewaktu-waktu, biasanya kami janjikan di pada maghrib. Pada maghrib. Oke, Masya Allah. Gini Pak Husni, dari beberapa pasien sudah antum terapi, tentunya ada yang kisah yang menarik yang bisa dibagikan gitu. Mungkin pasien A begini, Masya Allah ternyata bisa diterapi jadi begini begitu. Mungkin 3 diantaranya Pak Husni. Ya, 3 diantara. Saya cerita dari awal mulai menerapi saja ya. Awal menerapi itu saya masih bingung banget Pak. Jadi saya lihat YouTube, kadang ada yang mau terapi penyakitnya ini, saya lihat YouTube dulu. Oh ternyata sama penanganannya. Jadi mulai saat itu saya sudah dapat benang merahnya. Kita tetap harus diagnosa yang sesuai dengan real SOP dengan gitu pasien ya. yang kita hadapi gitu kan. Yang paling saya Masya Allah Subhanallah itu saya terkesan banget itu ketika sudah mendekati sholat Jumat Mas. Saat itu saya masih nanganin satu pasien. Dan satu pasien ini qadarullah sudah selesai. Ketika pasien ini mau pulang, datang ibu, sebelumnya nelpon dulu, Mas saya mau terapi, ini urgent banget, istri saya nggak bisa gerak sama sekali pasca melahirkan, dia bilang gitu kan. Cesar atau normal? Normal kayaknya. Normal.
Ya udah bawa aja ke rumah saya, mudah-mudahan bisa terbantu. Saya bilang gitu kan. Betul, mudah-mudahan. Qadarullah itu sudah pukul 11:30 ya. Sudah masuk sholat Jumat ya saat itu. Beliau datang, ternyata jalannya pun harus dibantu suaminya, Mas. Lemes sekali atau Lemes gimana? sekali. Harus dibantu suaminya dan duduk pun harus dibantu. Ketika dari berdiri duduk itu susah banget. Qadarullah, gimana Pak terapinya? Pada saat itu kan saya tidak bisa mengecek secara lengkap ya. Saya cuma lihat visualnya saja. Saya simpulkan, secara umum gitu ya? Secara umum saya simpulkan, oh ini sudah dapatlah diagnosanya. Terus saya kasih gerakan, baru satu gerakan saja, yang intinya mengeluarkan tulang ekornya. Karena pada saat itu memang tulang ekornya cukup masuk. Betul. Ya. Di ayun 1, 2, 3, 4, 5, gimana Bu rasanya? Enak Mas. Coba diulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah yang 5 kali yang kedua, dia sudah bisa duduk. Masya Allah. Gerakan. Iya, satu gerakan aja Mas. Terus dicoba diulang lagi Bu. Sampai itu diulang bisa 10 kali. Qadarullah beliau bisa berdiri dan dicoba berjalan sudah bisa. Akhirnya pamit pulang Mas. Nggak sampai sehari terapi ya Pak? Masya Allah. Itu saya benar-benar, saya hampir terenyuh gitu loh. Masya Allah kok seperti ini ilmunya. Itu usia berapa itu? Maksudnya ibunya masih muda, 27 tahun. 27 tahun sampai lumpuh setelah melahirkan? Luar biasa. Mengalami gangguan seperti itulah setelah mungkin terlalu kuat ngedennya atau gimana, sampai tulang ekornya bermasalah. Ya, pokoknya keadaannya datang, keluhannya lumpuh, nggak bisa aktivitas gitu. Yang lain Pak Husni, mungkin dari pengalaman jenengan menterapi. Yang lain itu kasus tiroid Mas. Ini apa? Mungkin bahasanya ke pemirsa bengkak di leher. Bengkak gitu di leher ya. ya. Kalau orang bilang apa? Gondok. Bukan? Gondok beracun. Oh, gondok beracun. Kan besar itu kan. Terlihat sekali gitu lah. Sampai sebesar apa? Sebesar telur ayam atau gambarannya gitu? Telur ayam lebih besar lagi Mas. Oh, udah besar lagi. Ya. Dan ketika lihat terima di kanan kiri leher atau satu di sisi? sebelah kiri. Sebelah kiri saja. Oke. Nah, ketika melihat foto profilnya di WA ya, kan beliau pakai WA kan, Mas minta terapi, itu gemuk badannya Mas. Istri saya pun bilang, wah ya ini gemuk loh. Oh, cocok ini katanya. Wah, harus menyiapkan energi ya. Menyiapkan energi. Saya jadwalkan habis Jumat ya Pak, saya ke sana ke rumah, karena beliaunya pun home care ya berarti. Home care, mintanya home care kan. Jadi ya sudah saya niatkan ke sana. Saya kaget sampai di sana itu ternyata bapaknya kecil, kurus. Ya, karena sakit mungkin ya, karena sakit. Tapi jadi gini Mas, ketika orang mengalami gondok seperti itu, apapun asupan yang dia makan tidak bisa diserap tubuh secara itu maksimal. mungkin kayak tumbuhan tuh ada benalunya gitu kali ya, mungkin ya gitu ya. Nah, seperti itu. Dan ketika kita kasih gerakan terapi pun nggak ada lemes energinya. banget gitu. Tapi qadarullah saya beri motivasi, Pak tolong PR-nya dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan beliau pun termotivasi juga, karena dengan gerakan-gerakan yang simple di pas ini pun beliau merasakan ada perbaikan. Keringat beliau itu keluar bercucuran gitu loh. Oh, tadinya nggak bisa ketolong. Tadinya susah Mas Andra. Masya Allah. Banyak sekali beliau keluar keringat. Dan dia merasakan seger gitu loh badan. Makanya nanti 2 minggu lagi saya cek lagi Pak, gimana perkembangannya. Qadarullah setelah 2 minggu saya hubungi lagi, gimana Pak? Alhamdulillah Mas, badan saya sudah seger, terus makannya sudah enak. Allahu Akbar. Ini udah mulai kempes sih, mengecil kata beliau. Allahu Akbar. Gitu kan? Ya udah saya cek ke sana, ternyata memang benar. Benjolannya sudah mulai kempes. Masya Allah. Berarti 1 kali terapi cuma antum kasih PR ya? Nah, bagi pemirsa mungkin kurang paham apa itu PR. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mungkin diterapi oleh Pak Trooper, mungkin sekitar 10-15 menit Bapak akan diterapi. Terus kemudian nanti ada gerakan-gerakan yang dipesankan oleh Pak Trooper supaya Bapak Ibu ulang-ulang sendiri gitu. Itu namanya gerakan PR ya. Jadi biar pemirsa juga paham. Itu setelah terapi keberapa sampai mungkin hilang bersih gitu? Akhirnya yang kedua sampai 3 kali Mas. 3 kali. Kedua yang saya cek tadi itu sudah mulai kempes, beliau lakukan PR-nya lagi, dan terakhir saya cek lagi setelah 1 bulan. Beliau kabarin, alhamdulillah sekarang berat badannya sudah nambah dari
Yang tadinya 49 kilo sudah mulai naik sampai 55. Dan terakhir beliau mulai merasakan sehat itu sampai 63. Berarti benar-benar pulih ya? Insya Allah. Allahu Akbar. Luar biasa gitu. Insya Allah. Memang luar biasa sih ilmu pas ini. Lalu yang satu kali lagi, katakan dua ya sudah, yang satu kali. Yang Mungkin satu yang kali baru-baru lagi, diterapi gitu Pak? Yang baru-baru diterapi ini ada ini enggak sebenarnya kasus biasa sih, tapi saya cukup apa terkesan gitu. Iya. Jadi ada waktu itu pada saat itu menjelang pelatihan PAZ di Batam, Iya. bulan April 2021, ada salah seorang peserta sudah mendaftar, meniatkan untuk belajar ilmu pas. Iya. Ketika pada saat itu kan hari Ahad dan pelatihannya pun Ahad depan kan. Seminggu lagi ya? Seminggu lagi. Iya. Beliau itu ikut kerja bakti, Mas. Ketika ikut kerja bakti, beliau merasakan boyoknya itu pinggang, sakit banget pinggang gitu. sakit, Ya. Pinggang sakit. Dan qadarullah setelah kerja bakti itu beliau pergi untuk urut. Pergi urut, setelah diurut dan besok kan hari Senin. Hari Seninnya itu kok mau berangkat kerja kok masih terasa sakit gitu. Oke. Nah, qadarullah disarankan oleh kawannya, cobalah ke Pak Usni di Tembesi. Gitu. Saat itu beliau bilang sore Mas saya ke sana ya. Ya sudah, insya Allah saya tunggu di rumah. Beliau datang, coba Pak saya diagnosa dulu, nanti saya kasih gerakan-gerakan. Bismillah, mudah-mudahan ya ada perbaikan. Ada perbaikan. Itu pun Masya Allah sebentar sekali Mas terapinya. Dengan satu gerakan sudah selesai juga. Berapa menit? Sekitar 5 menitan lah. Oh iya. Makanya beliau kaget sekali, wah Masya Allah. Seminggu lagi insya Allah Pak saya benar-benar mau konsen ikut pelatihan. Wah, Allahu Akbar. Tolong Bapak niatkan setelah ikut pelatihan bantu orang seperti Bapak ini yang sakit pinggang, yang ini sebanyak-banyaknya. Insya Allah Mas. Wah, luar biasa. Ya, itu pemirsa kisah dari terapinya Pak Usni. Kalau digali, wah pasti banyak banget itu. Tapi dari konteks ini Pak Usni, di Batam itu saya lihat cukup aktif ya untuk perkumpulan alumni ya, untuk mengadakan kopdar. Mungkin bisa dibagikan informasi itu ke pemirsa. Alhamdulillah, tiap bulannya kami ada kopdar ya, kopdar dan murojaah keilmuan pas ini. Biasanya tempatnya berpindah-pindah Mas. Ya, mungkin di Batam, kadang di Pangkal Pinang itu ya? Ya, itu kalau yang di luar Batam. Itu wilayah mencakup mana aja Pak Afan Pak? Di Batam itu ada 5 kabupaten kota Mas. 2 kota besar di Tanjung Pinang dan di Batam. Yang lainnya kabupaten itu pulau-pulau tersendiri. Jadi ada beberapa pastroper yang ya tetap kami harus kunjungi ke sana karena kami sebagai pengurus pembinaan punya beban untuk membina juga. Bukan beban, tanggung jawab. Masya Allah. Tanggung jawab untuk membina juga. Qadarullah kami sudah beberapa kali ke sana dan ada dari perwakilan dari pengurus sudah berkunjung ke sana. Insya Allah program ini terus berjalan terus. Dan gini Mas, ketika kan masa pandemi itu kan kita agak terbatasi. Betul. Agak terbatasi, makanya kami sengaja tidak pusatkan di satu titik ya. Di satu titik, jadi berpindah-pindah dan kami pun ambil agak jauh di pinggiran. Di pinggiran, gitu. Betul. Biar kita lebih aman, leluasa lah gitu. Lebih luasa. Dan qadarullah pada saat itu hanya 4 orang aja yang hadir, tapi tetap kami niatkan untuk yang penting udah jalan niatnya terus lah. Ya, insya Allah. Ada sekali aja 4 orang itu datang ya jadinya malah privat Mas. Wah, asik. Eksklusif sekali ya. Iya, itu cuma sekali aja dan di bulan-bulan berikutnya qadarullah semakin bertambah banyak, apalagi setelah pelatihan bulan Desember. Wah, makin gas lagi. Iya. Saat ini di Batam sendiri sudah sekitar 180 pastrooper yang sudah belajar. Ya, Masya Allah. Yang tergabung di Pasti berapa banyak? Dan yang tergabung di Pasti sudah sekitar 60-an. Oh, banyak itu 60. Ya, untuk area Batam loh ya. Kalau di persentase masih 35%. Iya, tapi untuk wilayah Batam itu udah banyak gitu. Ya, insya Allah. Nah, itu programnya apa aja? Misalnya selain murojaah apa Pak Usni? Selain murojaah? Selain murojaah, kebetulan kemarin ada beberapa yang
pengen karena mengejar jumlah pasien ya masih baru, ada bakti terapi di beberapa pondok pesantren, tapi tetap konsolidasi dengan pondok secara mekanismenya ya. Nah, terus ada doakan insya Allah Bapak Ibu di dekat-dekat bulan ini ya insya Allah di tahun ini bisa terwujud sebuah stable di Batam. Amin. Oh, Masya Allah. Senang saya kalau ada. Selama ini stable ini yang kami impi-impikan. Olahraga gitu. sunnah ya. Ya, olahraga sunnah. Karena beberapa anggota itu sudah ikut klub memanah juga sudah. Oke, memanah sudah. Kalau berenang kan ya di mana-mana lah gitu ya, banyak sekarang berenang. Cuman untuk berkuta ini memang fasilitasnya cukup terbatas gitu. Sebenarnya ada di Kota Tanjung Pinang, cuman di situ punya pondok juga, Mas. Jadi tidak untuk publik ya? Tidak untuk publik. Oke, Masya Allah. Luar biasa. Tapi San Mojapas juga saya lihat sering kan ya? San Mojapas alhamdulillah sering. Ya. Kemarin berhenti karena ada pelatihan basic di Batam, kita sempat stop dulu. Sampai kita refresh lagi nih, insya Allah mudah-mudahan setelah kegiatan Rakernas ini kita jalan lagi. Nah Bapak Ibu yang belum paham, San Mojapas itu adalah hari Ahad keluar jalan bersama dengan para pastrooper dan boleh diikuti oleh umum ya. Jadi nanti misalkan pengen nanti diskusi tentang PAJ seperti apa, nanti ketemu banner, ketika ada banner namanya San Mojapas, gabung aja, itu insya Allah teman-teman pastrooper dari perkumpulan alumni ya, jadi pasti. Jadi jangan sungkan, datangi, kemudian bahkan punya keluhan pun boleh gitu, punya keluhan pun boleh. Karena di situ kadang ada terapi on the spot juga. Ada terapi on the spot juga. Terima kasih Pak Usni atas waktunya, luar biasa, kisah-kisahnya juga cukup menggugah ya. Semoga ke depan ya bisa kontribusi lebih banyak kepada umat. Amin. Ya. Amin. Jadi, tadi Gria Sehatnya sudah dibagikan nomor HP-nya belum? Oh, Gria Sehat kami, Gria Sehat Anafiah, nomor HP-nya 0823 9221 3413. Oke, Masya Allah. Itu nomornya ya teman-teman. Nanti cek di deskripsi kalau nomornya. Atau lihat di web ada. Insya Allah itu. Kita tutup dulu perjumpaan kali ini. Terima kasih Pak Usni atas waktunya. Masya Allah. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil dan doatul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pas, tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, tanpa jimat. Allahu Akbar.